Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Kak Nanda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam materi kalor. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Au, kok panas sih? Padahal aku kan gak pegang susunya, cuman pegang gelasnya. Nah, dari video tersebut kita tahu bahwa sismik kepanasan saat memegang gelas dari susu tersebut. Kenapa kok bisa? Padahal sismik tidak menyentuh susunya. Sismik hanya menyentuh dari bagian gelas tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya kalor. Apa itu kalor? Ya, kalor merupakan perpindahan energi dalam bentuk panas. Biasanya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya ada dalam kejadian tadi. Dalam kejadian tadi, benda bersuhu tinggi yakni susu berpindah kalornya dari susu ke gelas. Gelas merupakan benda yang bersuhu rendah. Sehingga dalam peristiwa tersebut kita dapat melihat kejadian perpindahan kalor. Lalu, apa hubungannya kalor dengan suhu? Kalor dengan suhu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama, jika kalor berpindah dari suatu benda ke benda lain, maka benda yang lain tersebut akan merasakan peningkatan suhu. Yang kedua, jika kalor menghilang dari benda, maka benda tersebut akan menurunkan suhu atau suhunya akan turun dengan sendirinya. Seperti itu, paham? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Bagaimana kalor dapat berpindah? Oke, untuk penjelasannya kita simak dulu video. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api di sekitar kita. Sekarang, kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Nah, dari video tersebut kita dapat belajar bahwa kalor dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dari partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, dari kejadian sismik. Di situ, susu tidak berpindah ke tangan Ismi. Sismi memegang dari gelas tersebut dan Sismi merasakan panas yang dimiliki oleh susu. Itu artinya, zat panas dari susu berpindah ke gelas. Yang kedua, konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor dengan perantara atau perpindahan kalor dengan disertai berpindahnya zat dari benda tersebut. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air. Nah, di situ terjadi konveksi karena air akan berubah jadi panas. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai zat atau partikel dari benda tersebut. Dan radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contohnya adalah panas matahari. Panas matahari bisa menyampai panasnya di tubuh kita tanpa melalui perantara. Yang kedua contohnya adalah api unggun. Api unggun juga bisa menyampaikan panas dari api unggun sendiri itu tanpa melalui perantara. Sehingga panasnya dari api unggun itu bisa menyampai ke tubuh kita. Oke, sudah paham ya dari penjelasan kakak? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, apa itu? Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.